Nah, bener banget tuh, Iya, bagus. bagus yang itu pada keren banget. Guys, kalian kalau sudah lulus cita-cita kalian jadi apa? Aku sih yang penting jadi orang sukses ya. Kalau aku sih yang penting bahagia. Oh, Kalau gitu, ayo belajar lagi biar kita jadi orang sukses semua. Ayo. Bentar ya, jangan nelpon. Halo Bu, ada apa? Ibu dapat kabar kalau paman kamu kecelakaan dan membutuhkan donor darah. Hah? Apa? Oke Bu, aku ke sana sekarang. Emangnya ada apa, Lex? Pamanku kecelakaan dan kehilangan banyak darah dan membutuhkan donor darah. Aku menyesal karena telah menghiraukan informasi tentang donor darah. aku juga sering melihat informasi seputar donor darah. Emangnya apa sih donor darah itu? Kalian jangan jadi seperti remaja tadi. Masa di zaman sekarang masih ada aja yang belum tahu apa itu donor darah. Sini biar saya jelasin. Donor darah adalah kegiatan sukarela untuk membantu sesama. Darah yang kita donorkan akan digunakan oleh pasien kecelakaan, operasi, penyakit tertentu, dan kondisi darurat lainnya. Nah, adapun syarat utama sebelum melakukan pendonoran darah. Yang pertama, usia minimal 17 sampai 60 tahun hingga 65 tahun bagi pendonor rutin. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, memiliki tekanan darah normal. Yang keempat, memiliki kadar hemoglobin sekitar 12,5 sampai 17 gram desiliter. Syarat-syarat dan panduan penting sebelum dan sesudah melakukan kegiatan donor darah. Sebelum, yang pertama, tidur minimal 5 sampai 7 jam. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, minum air putih minimal 500 ml. Dan yang keempat, hindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kafein. Panduan setelah melaksanakan donor darah. 1. Istirahat sejenak. Duduklah dengan tenang selama 10-15 menit. 2. Biarkan plaster menutup bekas luka jarum menempel selama 4-5 jam. 3. Hindari aktivitas berat dan minum air yang banyak. Dan donor darah berfungsi sebagai sarana penyediaan stok darah untuk menyelamatkan pasien medis, sekaligus memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental yang besar bagi pendonor. Jenis-jenis donor darah. Yang pertama, donor darah secara sukarela atau DDS. Seseorang yang diminta untuk melakukan donor darah secara sukarela tanpa mengetahui siapa penerimanya. Yang kedua, donor darah pengganti atau DDP, seseorang yang diminta untuk melakukan pendonoran darah kepada pasien atau keluarga tertentu. Berikut adalah tempat-tempat untuk mendonorkan darah yang aman. Pertama, unit donor darah Palang Merah Indonesia. Yang kedua, bank darah rumah sakit. Yang ketiga, kegiatan mobile unit atau donor darah keliling. Dan yang keempat atau yang terakhir, aplikasi dan komunitas informasi donor darah. Donor darah adalah aksi kecil tapi berdampak besar bagi manusia. Donor darahmu berarti bagi mereka karena Setetes darah yang Anda donorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. saya Alex Sanchez. Saya Muhammad Zulfikar. Saya Hoironisa Mulia Ashifa. Mari donor darah secara sukarela karena berbagi kehidupan dimulai dari Kepedulian.